Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundarti dengan NIM 2504015011025. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini terdiri dari penjelasan, tujuan, dan juga keunikannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini adalah sebuah pendekatan baru dalam pendidikan Indonesia yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi atau Kemdikbud Ristek. Nah, kurikulum ini didesain untuk menjadi kerangka pendidikan yang lebih fleksibel dan berpusat kepada peserta didik. Nah, tujuan utamanya adalah mengatasi krisis pembelajaran atau learning loss yang terjadi terutama akibat pandemi COVID-19 dan mempersiapkan generasi muda Indonesia dengan keterampilan yang relevan untuk abad ke-21 ini. Kurikulum ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada satuan pendidikan, contohnya itu sekolah dan juga guru untuk merancang proses pembelajaran yang lebih sesuai dengan konteks lokal dan juga kebutuhan spesifik siswanya. Nah, kurikulum merdeka itu memiliki keunikan. Keunikannya itu adalah pendekatan baru dalam pendidikan untuk kita supaya belajar jadi lebih gampang, fleksibel, dan nyambung sama kehidupan nyata. Nah, ini dibagi menjadi empat bagian. Nah, yang pertama itu adalah materi belajar lebih santai atau nggak padat. Kurikulum ini nggak maksa guru buat ngajar materi yang numpuk banget. Materi yang diajarkan cuman yang intinya aja atau poin-poin. Artinya kamu lebih punya banyak waktu buat benar-benar paham satu materi. Gurunya bisa ngajarin lebih pelan atau pakai cara yang seru atau menarik. Nah, fokusnya itu adalah kamu paham, bukan cuma cepet-cepet selesai di bab itu. Yang kedua itu adalah kurikulum ini sadar kalau setiap anak-anak itu beda pintarnya dan beda cara belajarnya. Nah, artinya guru itu bakal cari tahu kamu lebih suka pakai cara apa. Kalau misal kamu lebih suka praktik langsung, belajarnya bakal banyak praktiknya. Nah, misal juga kalau kamu lebih suka diskusi, nah disitu bakal banyak sesi diskusinya. Jadi belajar lebih gampang sama gaya kamu belajar. Nah, yang ketiga itu adalah proyek seru yang namanya P5. Nah, ada waktu khusus kamu buat ngerjain proyek nyata bareng teman-teman di luar sekolah. Biasanya itu contoh menjaga lingkungan sekolah. Kamu bisa nanam pohon, mengelola sampah, atau bikin kampanye. Nah, di sini kamu bisa belajar kerjasama, mikir kritis, dan juga kreatif. Ini penting banget buat ngelatih skill kamu di dunia kerja nanti. Nah, yang intinya itu adalah kurikulum ini akan mengikuti gaya belajar kamu. Semisal tadi juga kan sudah jelaskan, kurikulum ini bakal mengikuti gaya belajar kamu. Semisal kamu lebih suka dengan sesi diskusi, nah di situ di pembelajaran itu nanti akan banyak sesi diskusinya maupun kayak praktik. Nah, praktik ini akan diadakan lebih banyak jika itu bisa membuat kamu lebih paham. Jadi kurikulum ini berfokus dengan cara belajar kamu atau metodenya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah nggak cuma nilai angka aja. Penilaian di kurikulum ini nggak cuma fokus sama nilai ulangan harian ataupun ujian akhir. Nah, artinya itu jika karakter kamu baik, kemampuan kerja sama tim yang kamu miliki, dan juga cara kamu memecahkan masalah itu juga dinilai. Jadi
kamu dinilai sebagai manusia utuh. Nggak cuma dari selembar kertas saja, selembar kertas ujian. Nah, singkatnya kurikulum Merdeka itu bikin sekolah jadi tempat yang lebih asik, fleksibel, dan nyiapin kamu buat masa depan. Buat masa depan yang nyata, bukan cuma buat lulus ujian teori. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan dalam penyampaian materi, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.